badai sitokin bukanlah badai biasa. Jika biasanya badai terjadi saat mendung, badai sitokin bisa terjadi secara mendadak di dalam tubuh kita. Akhir-akhir ini muncul sejumlah kasus yang berkaitan dengan badai sitokin selama pandemi COVID-19. Banyak orang dan beberapa public figure telah menjadi korbannya. Gejalanya pun datang secara tiba-tiba, namun berakibat fatal. Nah, bagaimana badai ini dapat muncul? Apakah badai ini bisa dihentikan? Untuk memahaminya, mari kita lihat reaksi imun pada sel yang terinfeksi. Untuk itu, kita perlu bantuan. Bukan dari mikroskop, kita perlu bantuan dari superhero yang satu ini untuk mengecil ukuran sel. Kita pinjam dulu alatnya. Oke, baik, mari kita mulai. Lihatlah sel ini. Ini merupakan sel yang sehat yang tidak terinfeksi oleh bakteri maupun virus. Sedangkan sel yang itu terinfeksi oleh COVID-19. Jika dilihat dari sudut pandang ini, tidak terlihat jelas dan tidak terlihat jauh berbeda, bukan? Tetapi uniknya, dapat diketahui oleh sistem imun mana sel yang terinfeksi dan mana yang tidak. Untuk mengetahuinya, mari kita lihat lebih dekat lagi. Pada saat awal virus menginfeksi sel tubuh, sel akan bereaksi dengan mengeluarkan protein yang bernama interferon dan molekul yang bernama MHC class I. Interferon memiliki peran untuk menghambat replikasi virus dan sinyal bahaya, sedangkan MHC class I memiliki peran membawa bagian virus sebagai penanda adanya infeksi. MHC class I kemudian akan menuju ke permukaan sel yang kemudian akan dibawa oleh sel dendritik agar dapat dikenali oleh sistem imun tubuh, sehingga tubuh akan merespon dengan mendatangkan sel T dan sel monosit untuk menghancurkan sel yang terinfeksi, sehingga virus yang ada di dalamnya ikut mati bersamanya. Saat sel tersebut dihancurkan, dikeluarkanlah sitokin yang fungsinya adalah mendatangkan sel-sel sistem imun agar bersiap mencari dan menghancurkan sel lain yang terinfeksi. Akhirnya, bagian virus yang sudah dikenali kemudian dibawa oleh sel B untuk dibentuk antibodinya. Proses pembentukan antibodi akan berlangsung kira-kira 6-8 hari, sehingga kemudian infeksi virus dapat dihancurkan dengan efektif. Sedangkan pada proses terjadi badai sitokin, sel yang terinfeksi menghasilkan interferon dalam jumlah sedikit. Akibatnya, replikasi virus terus berjalan secara cepat, sehingga virus dapat menginfeksi sel di sekitarnya dengan mudah. Semakin banyaknya sel yang terinfeksi, maka akan semakin banyak juga sel yang dihancurkan. Hal ini menyebabkan sitokin yang terbentuk pun semakin banyak, sehingga terjadi peningkatan jumlah sel-sel inflamasi yang berakibat pada peningkatan kadar sitokin proinflamasi. Kadar sitokin yang terlalu tinggi akan merusak sel sistem imun, dalam hal ini sel T, sehingga kondisi infeksi virus akan semakin parah. Pada akhirnya, karena kadar sitokin yang terlalu tinggi tersebut, terjadilah kerusakan pada sel alveolar dan pembuluh darah paru, mengakibatkan darah dan cairan masuk ke dalam ruang-ruang alveolus paru sehingga terjadinya kegagalan nafas. Lebih menyeramkannya lagi, kadar sitokin yang tinggi dapat menjalar ke seluruh tubuh sehingga merusak organ lainnya. Ada beberapa cara yang mungkin digunakan untuk mengatasi kondisi badai sitokin yang terjadi pada pasien COVID-19. Seperti yang kita amati tadi, pada fase awal terinfeksi, interferon memiliki peran kritikal dalam mencegah replikasi virus sehingga dapat meminimalkan jumlah sel lain yang terinfeksi. Pemberian terapi interferon pada fase awal COVID dapat mengurangi jumlah virus dan dapat mengurangi gejala. Inflamasi merupakan kondisi yang terjadi secara berlebihan pada kasus badai sitokin. Pemberian kortikosteroid dapat digunakan untuk menekan inflamasi yang terjadi dan mencegah terjadinya perburukan kondisi pasien. Di Indonesia sendiri, penanganan badai sitokin melibatkan penanganan antisyok, penanganan suportif, serta pemberian steroid. Semoga informasi ini membantu. Like, share, dan subscribe supaya kami bisa membuat video-video lebih baik lagi. Sekian dari kami, terima kasih.